Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pindah state atau negara bagian di Amerika Serikat sedikit berbeda dengan pindah antar provinsi seperti di Indonesia. Kalau SIM di Indonesia tidak perlu diganti jika Anda pindah antar provinsi, tapi tidak sama halnya dengan SIM antar negara bagian di Amerika Serikat yang sebaiknya Anda konversi kalau Anda pindah dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Begitu juga dengan kendaraan yang Anda beli di negara bagian lain yang harus dimutasi jika kendaraan ini akan digunakan menetap di negara bagian tersebut. Sebetulnya mutasi kendaraan ini juga berlaku di Indonesia, namun di Amerika sendiri pemberlakuannya terasa lebih ketat. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara konversi SIM Maryland dan mutasi kendaraan dari Maryland ke Massachusetts tanpa menggunakan calo karena kepindahan saya antar negara bagian tersebut. Emangnya di Amerika ada calo? Anyway, busway, subway, jangan skip videonya dan jangan lupa subscribe. Salah satu konsekuensi dari bentuk pemerintahan federal seperti Amerika Serikat adalah setiap negara bagian memiliki otonomi sendiri untuk mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing. Akibatnya, setiap negara bagian akan mengeluarkan KTP dengan format yang bisa berbeda-beda antara satu dengan negara bagian lainnya. KTP atau ID di Amerika Serikat ini bisa berupa SIM atau juga bisa hanya seperti tanda pengenal penduduk biasa. Jika Anda sudah memiliki SIM Amerika, maka itu bukan hanya berlaku sebagai izin mengemudi, tetapi juga sekaligus merupakan ID atau KTP Anda sebagai penduduk dari negara bagian tersebut. Tapi jika Anda hanya punya ID biasa, maka tentunya ID ini bukan merupakan izin untuk mengemudi. Dan Anda harus mengajukan permohonan SIM lagi jika nanti sewaktu-waktu ingin mengemudi kendaraan di Amerika. Hal ini mungkin agak berbeda dengan di Indonesia, di mana KTP berfungsi hanya sebagai identitas dan SIM juga hanya berfungsi sebagai izin mengemudi, sehingga Anda harus memiliki keduanya jika ingin mengemudi secara legal di Indonesia. Karena kepindahan saya dari Maryland ke Massachusetts ini bersifat lebih permanen, maka saya membutuhkan ID Massachusetts untuk mempermudah pengurusan berbagai dokumen nantinya di sini. Sehingga ID Maryland saya harus dikonversi ke Massachusetts sebagai konsekuensi dari pemerintahan otonomi tiap state di negara federal Amerika. Selain itu, di Massachusetts juga ada aturan bagi warganya yang memiliki kendaraan di Massachusetts haruslah menggunakan plat nomor lokal sini, bukan plat nomor negara bagian lainnya. Tentunya ini ada kaitannya dengan pajak pendapatan daerah atau dari negara bagian tersebut. Sehingga saya pun harus melakukan mutasi kendaraan atau dikenal dengan istilah title and registration transfer. Jadi di Amerika ini sama seperti di Indonesia, untuk kelengkapan surat kendaraan itu setidaknya ada 3 dokumen yang dibutuhkan, yaitu SIM atau driver license, kemudian STNK atau di sini dikenal namanya registration, dan BPKB. Kalau di sini disebut sebagai title. Di video ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman bagaimana cara saya mengkonversi license Maryland ke Massachusetts dan juga mutasi atau transfer STNK dan BPKB dari kendaraan yang saya beli di Maryland ke Massachusetts.
Sama halnya seperti di Maryland, untuk pengajuan aplikasi pengurusan berbagai dokumen di Massachusetts pun, permohonan dan appointment-nya harus dilakukan secara online terlebih dahulu. Kalau di Maryland, Department of Motor Vehicle-nya atau DMV-nya disebut dengan MVA atau Motor Vehicle Administration. Sedangkan kalau di Massachusetts ini dikenal dengan nama RMV atau Registry of Motor Vehicle. KTP atau ID atau tanda pengenal di Amerika Serikat, baik yang berupa ID biasa maupun yang berupa SIM, itu ada dua jenis, yaitu standar ID dan real ID. Standar ID penggunaannya hanya bersifat lokal untuk di negara bagian penerbit saja. Sedangkan real ID bisa digunakan secara nasional di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Sehingga seseorang warga negara Amerika Serikat jika mau pergi naik pesawat secara domestik terbang ke negara bagian lainnya harus menunjukkan paspor Amerikanya sebagai tanda pengenal jika dia hanya memiliki standar ID biasa. Tetapi jika dia memiliki real ID, maka real ID tersebut bisa digunakan tanpa perlu menunjukkan paspor Amerikanya. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan penerbangan domestik dari Jakarta ke Bali cukup tunjukkan KTP saja, karena KTP sudah menjadi tanda pengenal nasional. Nah, kalau di Amerika sini, itu tidak bisa kalau cuma pakai standar KTP atau SIM biasa, tapi harus punya yang namanya real KTP atau real SIM, atau di sini disebutnya dengan real ID. Kalau secara fisik, beda antara standar ID dan real ID di Amerika itu adalah real ID itu ada tanda bintangnya di pojok kanan atas, sedangkan standar ID tidak ada tanda bintangnya dan ada tertulis kata-kata bukan untuk Federal ID. Bikin standar ID bisa dengan cara online dan tidak perlu datang secara fisik ke DMV karena memang tidak perlu ada dokumen yang harus ditunjukkan, dokumen aslinya tidak perlu ditunjukkan. Sedangkan pembuatan real ID kita harus datang secara fisik karena harus menunjukkan kartu green card, harus menunjukkan social card, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya pembuatan standar ID juga biasanya setengah kali lebih murah dibandingkan dengan biaya pembuatan real ID. Saya memilih untuk membuat real ID agar kalau pergi kemana-mana dengan pesawat di Amerika Serikat, itu tidak perlu lagi membawa dan menunjukkan paspor Indonesia yang saya punya. Cara membuat aplikasi dan appointment untuk konversi SIM serta mutasi kendaraan Maryland saya ke Massachusetts itu bisa dengan cara browsing di Google dengan kata kunci RMV atau langsung buka website RMV Massachusetts yaitu mass.gov/org/Massachusetts-registry of motor vehicle. Saya tulis di bawah sini. Pilih tab menu I want to, kemudian pilih make or cancel reservation. Setelah itu Anda pilih lagi make or cancel reservation. Kemudian ada sedikit penjelasan tentang appointment yang bisa Anda baca sendiri nanti. Ini di next saja. Pilih sekali lagi make reservation dan pilihan transaksi type ini cukup banyak, pilihan maksud appointment Anda. Anda bisa pilih sesuai dengan tujuan Anda membuat appointment ini. Untuk konversi SIM dan mutasi kendaraan bisa pilih transfer my out of state license and registration to mass. Kalau Anda cuma mau konversi SIM saja, bisa pilih transfer my out of state license to mass. Setelah itu Anda tentukan detail appointment-nya. Bisa pilih lokasi RMV yang sesuai. Anda bisa Google dulu cari lokasi terdekat atau dilihat satu persatu untuk cari jadwal appointment yang available sesuai waktu yang Anda miliki. Saya sebelumnya sudah buka semua lokasi RMV ini satu persatu untuk cari jadwal yang available yang paling cepat, dan itu hanya ada di Fall River yang jaraknya sekitar 70 km dari tempat saya tinggal. Di RMV Fall River ini tidak terlalu ramai.
sehingga saya bisa buat jadwal di bulan Desember ini juga. Kalau lokasi lain tuh baru available pertengahan Januari. Setelah itu Anda tinggal pilih tanggal, jam, kemudian confirm, masukkan email, isi email 2 kali untuk menghindari kesalahan, kemudian next, masukkan nama Anda dan nomor telepon, dan terakhir Anda bisa memeriksa ulang agar tidak ada yang salah. Dan kalau semua sudah oke, centang dan submit. Akan ada lembar konfirmasi yang bisa Anda print untuk dibawa saat hari appointment. Anda juga akan menerima lembar konfirmasi via email maupun SMS ke nomor yang sudah ada input tadi. Yang harus Anda lakukan terlebih dahulu saat hendak mutasi kendaraan di Massachusetts adalah daftarkan asuransi kendaraan Anda dengan perusahaan asuransi Massachusetts. Sekali lagi, karena tiap negara bagian punya otonomi sendiri untuk mengatur pemerintahannya, maka kendaraan yang terdaftar di satu negara bagian juga harus memiliki asuransi dari perusahaan asuransi di negara bagian tersebut. Pastikan saat hari appointment, periode asuransi dari perusahaan asuransi Massachusetts ini sudah berlaku. Karena asuransi mobil saya yang dikeluarkan di Maryland masih berlaku saat itu, saya bisa meminta pengembalian sisa premi ke perusahaan asuransi Maryland saat mobil selesai dimutasi. Dokumen yang dibutuhkan dan harus dibawa saat appointment proses mutasi adalah 1. Form Registration and Title Application yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi Massachusetts. Anda juga harus melengkapi isian pada form tersebut dan menandatanganinya. 2. BPKB atau title dan STNK atau registration mobil Anda. Jika mobil Anda dibiayai secara kredit oleh bank, pada negara bagian tertentu Anda masih tetap bisa menerima BPKB-nya, dan BPKB tersebut harus diserahkan ke RMV Massachusetts. Nanti BPKB penggantinya akan dikirimkan langsung ke bank pemberi kredit oleh RMV. Untuk mobil kredit di Massachusetts, BPKB-nya akan dipegang oleh bank pemberi kredit seperti di Indonesia. Tapi beberapa negara bagian seperti New York, Maryland, BPKB mobil kredit itu bisa disimpan oleh pemiliknya langsung. 3. Anda juga harus membawa form MVU 29 yang sudah terisi lengkap. Formnya bisa di-download dari situs RMV tadi. Form MVU 29 ini merupakan pernyataan dan permintaan pembebasan pajak pembelian mobil di Massachusetts. Karena ini hanya proses mutasi biasa dan bukan pembelian mobil dari luar Massachusetts. Kalau Anda tidak lampirkan ini, Anda nanti akan dikenakan pajak pembelian mobil di Massachusetts. Dokumen yang keempat, jangan lupa bawa SIM maupun social card dari semua pemilik mobil jika mobil tersebut ada co-owner-nya. Jadi kalau Anda tonton video saya yang sebelumnya saat membeli mobil di Maryland dulu, saat itu saya coba membangun kredit skor saya dan anak saya secara berbarengan dengan cara melakukan pembelian mobil secara kredit dengan 2 aplikan sekaligus, yaitu saya sebagai owner dan anak saya sebagai co-owner. Cara ini saya gunakan agar kredit mudah disetujui, mengingat kami berdua belum memiliki kredit skor sama sekali karena baru beberapa bulan tinggal di Amerika. Selain itu, kalau kreditnya disetujui, ini juga akan mempercepat keluarnya kredit skor kami berdua sekaligus daripada harus membeli mobil secara cash. Karena adanya co-owner dalam kepemilikan mobil saya, maka saya juga mempersiapkan print warna dari SIM dan social card milik anak saya untuk dibawa saat appointment. Anak saya saat ini masih tinggal di Maryland sehingga dia tidak bisa datang appointment di RMV Massachusetts nanti. Di Amerika sini secara umum ada 3 jenis kepemilikan kendaraan. Yang pertama adalah kendaraan milik pribadi yang sudah dibayarkan secara tunai atau kreditnya sudah lunas. Yang kedua adalah kepemilikan secara kredit atau di sini istilahnya dikenal dengan istilah gadai atau lien.
Dan yang ketiga adalah semacam sewa beli atau dikenal dengan istilah lease. Kalau di Indonesia kan leasing itu berarti kredit ya. Nah, kalau di sini itu lease artinya kita cuma sekedar sewa dengan kontrak khusus dengan biaya sewa yang dibayarkan setiap bulan. Misalkan kontraknya selama 3 tahun dan pembayarannya setiap bulan. Nanti setelah 3 tahun kita harus mengembalikan mobil tersebut. Tapi kita juga bisa beli mobil tersebut nantinya setelah 3 tahun dengan nilai sisa jika kita mau. Lease ini sebetulnya cocok untuk orang yang suka ganti-ganti mobil, sehingga setelah 3 tahun tidak perlu pusing untuk jual mobil dan bisa lease mobil yang baru lagi. Jadi cukup kembalikan mobil lama dan lanjut bayar lagi sewa mobil baru lain yang diinginkan. Beberapa kerugian dari lease antara lain, kontraknya itu ada pembatasan maksimal pemakaian kilometer atau mileage, dan setiap kelebihan pemakaian akan dikenakan biaya. Tapi kalau pemakaiannya kurang dari kilometer sesuai kontrak, itu tidak ada kompensasinya. Kemudian juga kalau kondisi akhir kontrak tidak sesuai, karena misalnya penyok atau rusak, maka saat pengembalian akan ada biaya yang lumayan tinggi. Bahkan kaca film pun harus dibersihkan seperti kondisi saat Anda mengambil dari dealer. Berhenti kontrak di tengah jalan juga akan kena penalti yang lumayan besar. Kerugian lainnya, Anda masih kena biaya penggantian ban yang bahkan nilainya itu bisa lebih tinggi dari harga beli ban premium sekalipun. Saat pengembalian mobil di akhir kontrak pun juga biasanya masih ada biaya-biaya lainnya. Secara umum sebetulnya untuk pemakaian mobil jangka panjang, biaya lease masih lebih mahal dibandingkan dengan beli secara kredit lewat bank. Untuk mutasi kendaraan lease seperti ini ke Massachusetts, maka leasing company-nya harus terdaftar dulu di kantor pajak Massachusetts. Sedangkan dokumen yang dibutuhkan untuk mengkonversi SIM dari luar Massachusetts menjadi SIM Massachusetts itu ada dibutuhkan green card, kemudian SSN, dan 2 bukti alamat tinggal seperti bank statement Anda yang ada alamat Massachusetts-nya, atau polis asuransi mobil Anda yang juga ada alamat Massachusetts-nya, tagihan telepon, kartu kredit, kontrak sewa apartemen, dan lain-lain yang menunjukkan alamat Anda di Massachusetts. Setelah semua dokumen mutasi maupun konversi SIM ini lengkap, lalu Anda bawa semuanya ke kantor RMV pada tanggal appointment. Usahakan tiba lebih awal sebelum jam yang ditentukan karena nanti Anda akan diminta isi form aplikasi terlebih dahulu. Prosesnya sendiri lumayan simpel dan cepat. Untuk konversi SIM, Anda akan diminta memperlihatkan kartu green card, social card, dan 2 bukti alamat tinggal di Massachusetts. Kemudian foto ulang di tempat dan tes mata minus juga buta warna sekali lagi. Setelah itu, SIM sementara akan langsung di-print dengan biaya sebesar $115. Sedangkan untuk dokumen untuk mutasi kendaraan, antara lain dibutuhkan kartu identitas dan SSN dari owner serta co-owner. Untuk co-owner, saya hanya memberi print warna SIM dan social card anak saya. Kemudian juga saya berikan form application for registration and title yang dikirimkan oleh perusahaan asuransi dan sudah saya lengkapi isinya. Yang berikutnya adalah form pembebasan pajak MVU 29 dan STNK atau registration, juga BPKB atau title. STNK lama ini nanti dikembalikan ke kita untuk dikirim balik ke MVA Maryland, tetapi BPKB-nya mereka tahan. BPKB pengganti akan dikirimkan langsung oleh RMV ke bank pemberi kredit nanti. Setelah membayar biaya sebesar $75 untuk BPKB dan $55 untuk STNK, maka STNK sementara dan plat nomor asli langsung diberikan saat itu juga. Tidak perlu plat nomor sementara, apalagi harus menunggu berminggu-minggu. Prosesnya relatif cepat dan simpel. Plat Massachusetts yang baru pun langsung saya ganti di parkiran. Sedangkan plat Maryland yang lama
Berikut STNK-nya harus saya kirim balik ke anak saya di Baltimore untuk dikembalikan ke MVA Maryland sana. Karena menurut pihak asuransi Maryland, mereka tidak akan menghentikan polis kalau plat nomor dan STNK mobilnya tidak dikembalikan ke MVA. Tapi untuk menghindari double premi, saya menggunakan perusahaan asuransi yang sama antara Maryland dan Massachusetts, sehingga memungkinkan sistem mereka otomatis transfer tanpa harus terjadi bayar premi yang double di Maryland sekaligus juga Massachusetts. STNK asli akan dikirim sekitar 2-3 minggu kemudian ke alamat Massachusetts yang didaftarkan. Langkah terakhir setelah proses mutasi dan keluarnya plat Massachusetts adalah melakukan uji emisi dan safety ke salah satu lokasi vehicle inspection yang banyak tersebar di Massachusetts. Daftar lokasinya bisa di-search lewat situs RMV tadi dengan kata kunci Inspection Station Locator. Ada sekitar 1.800-an lokasi yang terdaftar di sana dan Anda bisa pilih yang terdekat dengan tempat Anda tinggal. Proses vehicle inspection sangat cepat, tidak sampai 10 menit. Saya hanya duduk menunggu sebentar di ruang tunggu dan mobil sudah dikembalikan ke depan kantor inspeksi tersebut yang sekaligus juga terkadang merupakan bengkel dan pom bensin di sana. Kalau mobil Anda lolos inspeksi, maka stiker merah akan ditempel di kaca mobil Anda. Stiker ini berlaku 1 tahun dan tahun depan di bulan yang sama harus diinspeksi ulang. Biaya setiap vehicle inspection adalah sebesar $35. Anda hanya punya waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak mutasi untuk proses vehicle inspection ini. Mobil dengan plat Massachusetts yang belum diinspeksi atau tidak memiliki stiker inspection sangat mungkin akan terkena denda yang lumayan besar. Memang sedikit ribet sih pindah antar state di Amerika Serikat sini. Biayanya pun bisa jadi double. Waktu di Maryland dulu, saya membayar biaya pembuatan SIM baru. Begitu dikonversi SIM-nya ke Massachusetts, itu juga terkena biaya yang besarnya sama dengan pembuatan SIM baru. Tapi mungkin sama juga ribetnya dengan pindah antar provinsi di Indonesia. Maka sebaiknya Anda betul-betul matang dalam menentukan pilihan state sebelum migrasi ke Amerika Serikat. Semoga video ini bisa membantu memudahkan Anda jika memang terpaksa harus pindah state dan mengurus konversi SIM maupun mutasi kendaraan yang Anda miliki nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.